program. Kemudian yang angkatan 2018, 2017 atau mungkin angkatan-angkatan itu boleh ikut magang, bahkan saya akan menjapri. Bayangkan, mahasiswa sekarang tuh dijapri sama dosennya, dicarikan tempat magang, dikasih uang, wis opo ra penak kuwi. Itu aja nggak mau loh. Gitu loh. Ya, sudah ada pengumuman yang WA saya cuma 1 orang. Luar biasa. Ya begitu gitu ya. Kami tuh harus bagaimana gitu ya dari pihak prodi. Oke. Ya, jadi silahkan kalau ada teman-temannya yang belum magang, angkatan 2000 mungkin 16, 17, 18 yang belum magang, silahkan menghubungi saya atau Mas Ihsan. Akan langsung kita masukkan, kita ikutkan ke program MBKM, PKKM ini. Ya, tolong please ini benar-benar program penyelamatan, gitu ya. Program penyelamatan. Kalau enggak nanti mundur lagi. Wah ini istimewa. Jadi magang untuk tahun ini istimewa, gitu ya. Super istimewa, gitu ya. Oke, untuk yang belum magang, jadi magang MBKM ini merupakan kegiatan ya yang dilakukan di lapangan, dalam artian ini bisa di perusahaan, bisa di tempat-tempat yang memang nanti memenuhi syarat-syarat untuk magang, begitu ya. Untuk apa? Nah, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan teknis dan keterampilan manajerial. Jadi sebetulnya kalau saudara itu ikut magang, harapannya gitu ya, targetnya itu mahasiswa itu mengalami peningkatan dari sisi pengetahuan, keterampilan dan manajerial. Karena apa? Kalau saudara itu magang, ya, magang itu kan di tempat real saudara itu bekerja, ya enggak? Saudara itu real bekerja. Nah, kemarin itu saya ya ketemu online gitu ya, meet up online dengan mahasiswa yang sudah magang sekitar 2 minggu. Apa komennya? Bu, capek. Kami capek banget, Bu. Berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Ya itu belum 1 bulan begitu ya. Ini bukannya saya menakut-nakuti ya, tapi begitulah dunia kerja. Realnya itu begitu. Nah, ini baru saudara itu baru magang ya, baru belajar bekerja ya enggak? Baru belajar bekerja, belum bekerja yang sebenarnya. Tanya itu Mas Ihsan, kalau kerja gimana? Lembur-lembur kadang, ya enggak? Ya, sampai seperti itu gitu ya. Jadi nanti harapannya saudara meningkat dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan manajerial. Bagaimana saudara mampu memanage ya, memanage waktu, memanage pekerjaan, menganalisa ini kira-kira ada masalah apa, penyelesaiannya bagaimana gitu ya. Ya, jadi nanti targetnya itu dapat meningkatkan kualitas lulusan. Jadi kalau saudara sudah bekerja, itu harap sesuai dengan yang diinginkan oleh dunia kerja. Kemarin saya itu mengikuti pelatihan selama 4 hari ya. Harusnya 5 hari, tapi yang 1 hari di UMI. Itu dari pihak industri itu mengatakan apa? Industri itu kecewa dengan lulusan O1, lulusan mahasiswa. Karena apa? Skillnya tidak bisa diharapkan. Pengetahuannya tidak bisa diharapkan. Ya. Walaupun nilainya itu tinggi, IP-nya tinggi, tetapi tidak sesuai dengan harapan industri. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan bagi mahasiswa semua ya. Jadi nanti kalau magang ya inilah serius. Harapannya apa? Supaya pihak perusahaan itu melirik kita. Kalau kita kerjanya bagus, tertib dan lain sebagainya, siapa tahu nanti direkrut oleh pihak perusahaan. Karena mereka akan melihat real kerja kita, gitu ya. Kalau cuma males-malesan, nggak bisa. Oke, next Mas. Ya, kemudian untuk magang ini nanti peserta akan ditempatkan ke lokasi perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan prodi ya. Kemarin kita baru saja ini ya melakukan kerjasama dengan Rumah Mokaf Indonesia yang ada di Banjarnegara. Itu keren, isinya anak muda. Ini yang sudah magang, nanti ada beberapa ya. Kalau mau tanya-tanya boleh. Ada juga yang nah itu juga di nah itu Tajem ya, ring road timur itu ya, Lotemat ke utara. Kemudian yang baru itu dengan Tom itu
Mas T-nya? Tani ya, tani organik yang ada di Pakem. Kemudian dengan Bio2Grow juga. Nah, Bio2Grow itu salah satu ini ya yang menjadi yang sering kami hubungi adalah alumni yang sudah tes kerja di sana. Bahkan alumni ini juga mengajak mahasiswa yang pengen kerja di sana, ayo. Tapi memang itu harus yang nggak udah capek gitu ya, maksudnya udah capek dalam artian udah baru itu sudah bilang capek, ya itulah bekerja begitu ya. Nah ini memang yang Bio2Grow ini sedang merekrut mahasiswa-mahasiswa yang dia komit ya, mau komitmen dengan Bio2Grow. Kemudian tapi mungkin karena ada masukan kemarin ya Bu Tani, kok sebaiknya tidak untuk magang lagi, sepertinya catatan kami juga bukan mahasiswa gitu ya, Mbak ya yang dari Joglo Tani ya. Oke, kemudian dari sisi waktu dan jumlah peserta ini memang dibatasi oleh prodi ya, jadi nanti prodi yang menentukan. Nah, kemudian untuk SKS-nya, magang MBKM ini setak 20 SKS. Banyak loh 20 SKS. Sendiri kan ya? Ya, 20 SKS atau 1 semester ya. Nah, 1 semester ini nanti meliputi persiapan, pelaksanaan magang di lapangan, dan evaluasi. Nah, evaluasi ini nanti termasuk dalam laporan dan ujian. Ya, nanti kami juga akan melakukan supervisi ke lokasi magang. Ya, kemarin juga yang dekat ya, khususnya yang dekat itu kami supervisi, kami datang ke lokasi, gitu ya. Oke, next Mas. Oh, tadi sudah ya. Kemudian untuk syarat dan proses pendaftaran itu semuanya sudah ada di web khusus yang magang MBKM. Saya kira ini dilewati aja ya karena sebentar yang ini Mas. Jadi untuk total SKS yang 20 SKS itu setara dengan 26 minggu. Hitung sendiri itu kalau dibagi 4 berapa? 6 ya. 6 bulan ya. Monggo Bu Nunung. Oh, siap. Next aja ini saya kira nah, kemudian untuk syaratnya. Jadi ini adalah mahasiswa yang sudah menempuh semua mata kuliah karena nanti untuk magang ini harapannya setelah magang saudara langsung mengerjakan skripsi gitu ya. Jadi minimal SKS yang harus ditempuh itu adalah 116 SKS dengan IPK minimal 2,25. Sekarang untuk IPK 2,25 itu sangat mudah ya. Jadi IP-nya sekarang kan 3,7, 3,8 kan gitu ya. Ya, IP-nya tinggi, yang enggak juga enggak apa-apa, minimal. Tapi kemarin ada IP-nya yang di bawah ini. Terus gimana? Apa enggak boleh magang? Ya akhirnya boleh gitu ya. Ya gimana lagi, walaupun memang kita kan ya bahwa saudara harus begini dan lain sebagainya. Oke, untuk yang magang MBK nasional, nah ini sepertinya belum magang internasional ya. Itu proposalnya harus nanti dalam bahasa Inggris. Nah, karena enggak ya kita lanjut aja next, Mas. Oke, jadi untuk syarat tempat magang ya. Ini untuk syarat tempat magangnya itu adalah perusahaan atau instansi yang bergerak di bidang pertanian dalam arti luas, ya. Pertanian dalam arti luas. Ya, jadi agribisnis tidak hanya dalam hal budidaya saja, tetapi dari hulu sampai hilir, ya. Nah, ini sangat longgar. Silahkan saudara lebih leluasa dalam memilih tempat magang. Tetapi harus didukung dengan syarat-syarat yang lain. Antara lain berbadan hukum, kemudian ada kegiatan atau aktivitas untuk kegiatan magang. Kalau yang Joglo Tani kemarin kegiatannya kurang ya? Atau gimana? Kurang ya? Kurang ya? Nah ini jadinya tidak memenuhi sebagai tempat magang. Nah kemarin 4 bulan ngapain di sana gitu ya? Jadi lebih banyak waktu yang tidak dipakai untuk kegiatan magang. Nah ini mahasiswa juga rugi karena pengalamannya akan jadi kurang, gitu ya. Makanya tempat-tempat yang nanti aktivitasnya itu sangat kurang atau tidak mendukung untuk kegiatan magang tidak bisa
bisa dipakai sebagai tempat magang. Kemudian mempunyai skala usaha yang berkelanjutan. Nah, sepertinya Joglo Tani yang 34 nggak ada ya? Ya. Nah, itu kenapa Joglo Tani kita stop ya untuk kegiatan magang. Oke, next Mas. Jadi mungkin saya menambahkan, kegiatan yang berkelanjutan itu termasuk ada produksi yang terus-menerus, tidak berhenti begitu ya. Ini selesai lah, nanti kegiatannya apalagi setelah itu. Jadi kegiatan produksi dan proses produksi sampai pemasaran. Nah, ini tergantung tempat magangnya memang. Tetapi ada kegiatan yang berterusan, berkelanjutan, tidak berhenti. Ya, fase tapi dia terus ada kegiatannya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya, ini untuk magang MBKM program PKKM, ini adalah 4 bulan. 4 bulan itu yang 3 bulan di lapangan, yang 1 bulan itu adalah untuk pembuatan laporan magang dan ujian magang. Walaupun nanti di awal itu saudara tetap harus membuat proposal. Nah, mungkin yang reguler itu sudah ya proposalnya udah nggak masalah ya. Tetapi yang belum magang itu tetap harus membuat proposal dulu. Sementara dengan komisi magang dulu enggak apa-apa karena belum ada dosen pembimbingnya ya. Ya, untuk yang belum magang. Nah, nanti silakan saudara buat proposal itu seminggu jadi itu ya. Sebelum ke lokasi magang, berangkat ke lokasi magang. Next. Nah, ini ada tata tertib. Tata tertib yang harus saudara ini ya, apa namanya? Perhatikan. Jadi nanti jelas peserta magang adalah mahasiswa yang aktif dibuktikan dengan kartu mahasiswa karena nggak mungkin kalau nomor 1 itu ya. Saudara kan harus bayar di KRS ya. Nah, kemudian sebelum ke lokasi magang, peserta wajib menemui DPM untuk konsultasi proposal sampai nanti mendapatkan tanda tangan dari DPM dan komisi magang untuk mengesahkan. Kemudian peserta wajib hadir ya sesuai dengan kesepakatan di perusahaannya, di tempat magangnya begitu ya. Jadi apa namanya? Ya ini memang kondisional, masing-masing tempat bisa berbeda. Sesuai dengan tempat magangnya. Kemudian untuk izin tidak masuk itu maksimal 3 hari. Kemarin ada yang tanya ya dari pihak perusahaan itu 3 hari. Jadi selama magang itu saudara hanya boleh 3 hari. Tetapi harus menyampaikan dulu perusahaan. Karena kalau orang sudah bekerja itu tidak bisa apa ya tiba-tiba minta izin tidak berangkat gitu ya. Kecuali untuk hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Yang tidak kita inginkan tentunya ya. Misalnya sakit atau apa meninggal dunia, ada yang meninggal dunia misalnya itu kan tidak bisa dihindari ya itu tidak apa-apa tetapi maksudnya bukan mahasiswanya gitu ya saudaranya atau siapa gitu. Tapi jangan nyari-nyari layatan gitu ya. Nah itu 3 hari ya maksimal ya mohon diperhatikan. Kemudian mahasiswa harus mengikuti semua kegiatan yang sudah dijadwalkan atau diagendakan oleh tempat magang ya, perusahaan tempat magang. Dan mahasiswa wajib jaga nama baik UMY. Ada cerita ya kemarin itu satu perusahaan di mana mahasiswanya itu baru magang belum 1 bulan itu sudah melakukan ya kesalahan bagi pihak perusahaan. Mungkin itu karena salah apa ya miskom aja karena mahasiswanya tidak bertanya, yang dilakukan mahasiswa tidak sesuai dengan pihak perusahaan. Ya, akhirnya pihak perusahaan menyampaikan ke prodi begitu. Ya makanya mungkin saya juga titip ya, kalau mau magang, kalau ada apa-apa, melakukan apa-apa, sebaiknya tanya dulu. Wes pokoknya kita itu di pihak yang tidak tahu saja. Daripada nanti melakukan malah salah. Gitu ya. Nah itu mohon diperhatikan. Next Mas. Ya, mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan. Ini kondisional karena mungkin kalau di lapangan, kalau itu tidak berkaos dan tidak bersandal, mungkin kalau lagi nanam, nggak mungkin ya mau alma mater misalnya gitu, kondisional. Nah, gitu ya. Untuk yang peserta wanita wajib berpakaian
Kemudian wajib mengisi. Jadi nanti pada saat saudara itu di lokasi magang, jangan lupa untuk mengisi isinya ya. Jangan direkap di belakang tiap hari supaya tidak lupa berapa kegiatannya apa. Nah, itu digunakan untuk membuat laporan. Sebetulnya saya selalu wanti-wanti ya, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, setiap hari silahkan kegiatannya itu diketik, mulai diketik setiap hari. Kan malam ada waktu kan ya. Sudah itu diketik aja tadi yang dilakukan apa. Dan itu bagian dari penyelesaian laporan. Kalau nggak gitu, nggak selesai laporan. Tanya yang coba, gimana sudah selesai laporannya? Alhamdulillah sudah. Yang diam aja kok banyak ya. Iya. Ya mohon maaf Bu, ini saya saring ke saya. Ya ada beberapa hal yang memang harus diluruskan gitu ya. Ya. Ya, nanti kalau sebelum meninggalkan lokasi magang, ada beberapa dokumen yang harus saudara isi ya, antara lain surat keterangan selesai magang, kemudian nilai ya dari pihak perusahaan yang menilai saudara. Nah ini, next Mas. Kalau ini nanti administratif ya, jadi kalau sudah selesai magang, semua dokumen itu diupload di web. Jadi kita tidak ada ini ya, yang kertas yang dikumpulkan, tetapi untuk dokumen-dokumen silahkan nanti diupload di web. Kemudian kalau sudah selesai laporan, silahkan nanti segera konsultasi dengan DPM-nya ya, dosen pembimbing magangnya, kemudian mencari waktu untuk ujian magang. Sudah selesai. Sampai nanti pada pengumpulan laporan magang. Laporan magangnya juga dalam bentuk soft copy ya. Dalam bentuk soft copy. Nah, tolong diperhatikan. Tolong jangan mundur-mundur ya. Untuk yang sudah magang, ini sudah tanggal berapa? 20 Agustus. Saudara belum ujian loh. Ya kan? Tinggal waktu 10 hari lagi. Yang belum selesai laporan segera dikumpulkan ke saya. Kalau saya sudah bilang ya silahkan konsultasi ke DPM, langsung konsultasi ke DPM. Karena semakin mundur, ya sudah, nanti saudara agenda yang lainnya juga mundur ya. Oke. Mas. Ya, nah ini yang ditunggu-tunggu ya. Ini untuk semuanya. Ini untuk dua baris ini. Jadi dari Prodi memutuskan untuk besarannya ya, besaran jadi kemarin kan dijanjikan ya, yang udah lihat IG ya, untuk yang magang program magang PKKM itu akan mendapat fasilitas. Nah makanya magang yang periode ini itu spesial. Dan Prodi memutuskan untuk yang belum magang sama yang sudah magang itu besarannya sama, yaitu uang bulanan selama 4 bulan guys, itu 1,2 bulan, itu sendiri ya. Kemudian uang akomodasi untuk yang jauh itu 500.000 untuk yang Jawa. Ini Jawa semua toh? Ya wes itu nanti dapatnya. Oh, dan ini kuotanya 45 mahasiswa. Dan sekarang kita masih kurang sekitar tanya. Oh 11, alhamdulillah. 11, kemarin ada yang mundur, minta ke saya mundur. Alasannya apa? Capek, ya itu tadi gitu ya. Jadi tawaran-tawaran seperti ini sepertinya kurang menarik ya. Padahal saudara banyak mendapatkan manfaat selain akomodasi, pengalaman kerja. Kalau mungkin kerja saudara bagus bisa direkrut oleh pihak perusahaan. Keren nggak itu? Nah, kemudian untuk yang luar Jawa itu 3840 ya. Hanya untuk 5 orang. Ada nggak Mas yang luar Jawa ya? Ya, saya sudah meminta mahasiswa yang di Riau kalau nggak salah itu juga dia nggak mau gitu ya. Nah, ya Suci ya, Suci sama Mami nggak mau itu memang. Saya udah ngerayu gitu ya. Kemudian, nah ini, halo, ini penting. Untuk uang bulanan dan uang akomodasi itu wajib dibuktikan dengan nota. Tapi periodenya kapan?
Ya, pokoknya antara itu ya 15-20 Juli sampai maksimal 15 Desember. Kalau bisa sebelum itu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Urusan dengan pemerintah itu semuanya harus ada buktinya ya. Ya, nanti saudara juga akan mendapatkan pengalaman kerja dan juga sertifikat. Tuh. Ya, kalau yang untuk mokap ada sertifikatnya, udah dikasih kan belum? Sudah. Kalau yang Biotugro besok Selasa ya, penyerahan sertifikat ya. Kalau yang Joglo ada enggak? Ada belum dibalas. Untuk besok Senin jadinya jam berapa? Jam 9 ya maksimal, soalnya kita ada 3 lokasi yang mau kita datengin nih. Mau ada informasi? Ya, itu. Jadi komunikasi juga termasuk penting ya. Kita dari pihak prodi, saya juga pernah komunikasi dengan salah satu tempat magang, sampai sekarang nggak dibalas. Ya ada yang seperti itu. Nah, ini juga termasuk ini ya, tolong nanti kalau dengan pihak perusahaan, kalau misalnya komunikasi dengan siapa tidak, ini segera cari yang lain. Karena kalau komunikasi tidak lancar, prodi juga susah ya untuk berkomunikasi. Yang caping ada sertifikat? Ada ya? Sudah? Sudah? Ya, insya Allah Senin besok itu kita mau ke Joglo Tani, Caping Merapi sama Tom. Kalau Selasa kita mau ke Biotugro, ya, karena bertemu langsung dengan perusahaan. Untuk timelinenya, ini bagi yang belum magang, mohon diperhatikan ya. Jadi untuk timelinenya itu untuk keberangkatan itu 10 September. Jadi sebelum 10 September, saudara harus menyelesaikan proposal. Sangat cukup waktunya. Sangat cukup waktunya ya sebelum 10 September. Kemudian nanti rentang waktu antara September itu adalah pelaksanaan magang. Saudara hanya 3 bulan. Jadi kalau misalnya berangkatnya itu September, harusnya sudah selesai. Ya. Kalau yang reguler itu ya mungkin yang sudah running ya, yang sudah berangkat ke lokasi magang, tinggal jalan aja. Nanti skemanya aja yang diubah MPKM mengikuti program PKKM. Kemudian 10 Desember itu batas selesai magang. Ya. Nanti kalau untuk ujian, laporan dan ujian itu kami memberikan toleransi itu sampai 31 Desember. Tapi kegiatan di lapangan itu maksimal 10 Desember harus sudah pulang. Ya. Termasuk nanti kalau yang belum magang itu tolong perhatikan untuk uang transportasi. Saudara harus mencari bukti untuk uang transportasi tersebut. Kira-kira begitu. Oke, Mas Ihsan, ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Masih ada. Oh, ini oke. Ya, hampir sama seperti yang tadi ya. Jadi nanti yang proposal silahkan disiapkan. Kemudian untuk perusahaan, kami memang untuk yang belum magang, spesial kami carikan tempatnya. Nanti ada Caping Merapi, ada Tom, kemudian ada Biotugro, ya. Kalau mau di rumah moka enggak apa-apa, boleh di Banjarnegara. Asik ya, Mbak Adha ya. Oh, ya. Kok agak gimana jawab? Semangat dong, biar yang belum magang tuh semangat gitu. Itu terpaksa itu. Yang Biotugro nanti bisa tanya-tanya ke Reza, kemudian Aan, satu lagi siapa namanya? David. Nah itu kalau Biotugro juga di Jogja ya, Mas, magangnya ya? Oh mengikuti. Oke, ya. Nanti saya minta Mas Junet untuk mahasiswa UMY ditempatkan di Jogja aja biar dekat gitu ya. Kemudian jangan lupa logbook tadi sudah saya sampaikan. Ya, draft laporan ya. Sebaiknya semasa masih di lokasi magang, saudara juga sudah mulai menyusun tadi ya. Saya minta kegiatan itu segera diketik, apa yang dilakukan itu untuk membuat laporan. Oke, dan silahkan nanti melihat
semua informasinya itu di web magang. Mungkin Mas nanti dikasih alamat webnya ya. Ada lagi? Oke, kalau ini administratif ya. Format magangnya, ini format magang sesuai dengan format magang MBKM ya. Karena berbeda, ini 20 SKS. Kalau magang reguler itu hanya 3 SKS. Ini 20 SKS. 3 SKS itu hanya 45 hari kerja. Ini 26 minggu. Nah, banyak ya, lebih banyak. Jadi 20 SKS. Nanti untuk laporannya juga berbeda formatnya. Kemudian mengisi berita acara ya untuk magang MBKM, KI-nya juga jangan lupa mengumpulkan logbook ini ya setelah saudara selesai semua ya. Dan nilai lapangan. Nilai lapangan itu nanti disahkan oleh pembimbing lapangan atau supervisor gitu ya. Ada tanda tangan dan cap yang resmi. Yang itu biasanya dimasukkan amplop dan diserahkan langsung ke komisi magang. Nah, ini pihak perusahaan yang berhak untuk menilai saudara, bukan saudara yang menilai, begitu ya. Gitu, saya kira itu untuk penjelasan dari saya. Silakan nanti Mas Ihsan kalau akan menambahkan dan kita lanjut diskusi kalau ada hal-hal yang ditanyakan. Silakan Mas Ihsan. Terima kasih banyak Bu Retno. Jadi kalau tambahan dari saya teman-teman ya, lebih ke masalah teknis. Jadi yang pertama untuk teman-teman yang belum magang, kan reguler. Jadi dipastikan lagi ke perusahaan bahwa mengizinkan tahun magang jadi 3 bulan gitu ya, 3 bulan. Nanti hitungannya tetap 4 bulan. 3 bulannya kan di lapangan, nanti di perusahaan. 1 bulannya nanti nyusun proposal dan laporan. Nah, kemudian nanti untuk teman-teman semua yang di sini yang masalah uang, keuangan ini kan agak riskan ya. Kalau boleh terus terang, itu dari itu sampai sekarang masih belum nurunin uangnya. Jadi sementara masih pakai uang prodi untuk hibah ini. Nah ini kan uangnya negara, jadi nanti teknisnya ini mungkin misalkan nanti dalam sebulan, Mas kok udah sebulan kok belum dikasih insentif gitu. Nah itu mungkin nanti saya kan koordinasi sama Mbak Gita, sama tim PKKM, mungkin nanti entah dikasihnya langsung dalam tanda kutip langsung jebret di akhir, atau nanti per bulan nanti dilihat aja gitu ya. Yang jelas ini udah pasti dan teman-teman nanti akan mendapatkan ini. Tapi kalau masalah teknis nanti ngasihnya, terus notanya segala macam nanti akan kami bicarakan lagi di grup. Nanti akan saya buatkan grup khusus teman-teman yang isinya ikut magang ini, begitu. Jadi nanti kalau misalkan belum turun uangnya, kok udah magang 2 bulan, kok uangnya belum ada. Nah itu mohon dimaklumi dulu. Nanti saya masih diskusi. Mungkin nanti langsung di akhir teman-teman selesai magang langsung berarti dapat 4,8 gitu ya istilahnya. Jadi nanti teknisnya dilihat aja gitu ya. Ditunggu sampai Desember gitu. Nanti kalau misalkan ada info bagus, ya berarti per bulan dikasih terus, atau nanti gimana nanti saya kabarin di grup gitu. Terus segala macam informasi untuk teman-teman magang, khususnya mungkin teman-teman angkatan 18 atau 17, itu semua dokumen ada di website. Ya, tinggal diklik di Google website magang, tinggal ketik aja magang agribisnis UMY. Itu nanti keluar websitenya. Di sana udah lengkap, ada logbook, ada berita acara, ada laporan, ada proposal, itu semuanya lengkap. Terus untuk teman-teman, ini kan ada yang belum dapat perusahaan ya. Mungkin Mas Madu dan Mas Adnan ya. Teman nanti ada tambahan teman saya 3. Nah itu kemungkinan nanti di Capim Merapi. Jadi nanti kita bantu ke perusahaan yang udah menjalin kerjasama dengan Prodi. Jadi insya Allah dimudahkan dan mas-mas tinggal mempersiapkan ininya aja, apa namanya, proposalnya, betul. Nanti kemungkinan juga dosen pembimbingnya mungkin nanti Bu Retno atau Pak Zaki atau Bu Nunung. Nanti yang biar cepat seperti itu. Nah teman-teman yang kira dipercepat ya segala macam persiapannya untuk terjun ke lapangan. Dan satu lagi tambahan dari saya, kalau bisa teman-teman yang temannya masih ada minat, diajak aja karena masih ada 11 slot. Dan ini lumayan loh, kan nggak magang cuma kerja 3 bulan, dibayar 4 bulan, 1,2 lagi, kan lumayan banget. Jadi teman-teman reguler, harapan saya itu masih bisa ngajak temannya. Karena kenapa?
Karena kan nanti ini dilaporin ke Dikti ya. Kalau nanti kita nggak nyampe 50 tahun depan, itu berarti angkatan 20, itu kemungkinan program ini udah nggak ada. Karena target kita yang awal 50, ternyata cuma 30-an, itu nanti malah sama Dikti nggak di ACC. Jadi mungkin teman-teman yang temennya belum pulang atau masih minat, itu masih ada 11 slot, nanti bisa daftar ke saya atau ke Bu Retno, karena batasnya keberangkatan kan tanggal 10. Jadi masih ada waktu 20 harian. Jadi lu masih lumayan. Jadi itu aja sih mungkin dari saya, tambahannya sedikit. Terima kasih. Mungkin langsung diskusi ya Bu ya. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Apapun terkait uh, iya silakan. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Holisyawan dari Agribisnis B. Terima kasih penjelasannya kepada Bu Retno dan Mas Iksan terkait magang MBKM, program PKKM. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah yang di akomodasi keberangkatan. Di situ kan tertulis bahwasanya buktikan dengan tiket situ. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, karena kan kami bertiga itu magangnya di Malang. Nah, otomatis itu perlu motor. Nah, biaya pengiriman motornya itu apakah tercover dari uang akomodasi transportasi atau enggak situ? Mungkin itu dulu Mas Iksan. Terima kasih. Baiknya Mas, jadi untuk uang seperti itu mohon maaf tidak terakomodasi. Dan jadi uang yang 500.000 ini maksudnya itu kalau masnya sama teman-teman bertiga naik kereta, nah itu bisa. Kan misalkan naik kereta berangkat 300.000 misalkan, dikasih nih 300.000, kan masih sisa 200. Itu nanti 200 ribunya itu nanti bisa buat misalkan apa namanya, beli bensin atau nanti bolak-baliknya naik ekonomi misalkan. Naik ekonomi kan murah, cuma 200.000. Bolak-balik kan 500.000 cukup. Nah jadi itu maksudnya. Nah kalau teman-teman yang naik motor 500.000 itu ya untuk beli bensin selama teman-teman magang. Jadi kalau saya sih mendingan yang naik motor ya Kak. Bulan bulan itu kan nanti ya, asal jangan beli Pertamax ya. Kalau beli Pertamax pasti cepet habis. Jadi kalau mendingan beli Pertalite teman. Jadi 500.000-nya ini bisa ke cover dan nggak akan lebih dari 500 karena cuma 500.000. Kalau bisa ngepas seperti itu. Kurang boleh, tapi lebih baik ngepas seperti itu. Tapi jangan lebih. Kalau lebih nggak akan ditambahkan oleh prodi begitu. Dimaksimalkan pokoknya. Iya. Jadi daripada balik ke negara, mendingan ke kantong teman. Iya, betul. Gitu. Ada lagi? Iya silakan. Oke, perkenalkan saya Fajar, Mas dari Agribisnis B 2019. Mungkin mau melanjutkan aja Mas pertanyaan dari Saudara Ahmad tadi Mas, yang terkait masalah uang bulanan Mas. Kalau misalkan nanti itu semuanya dibuktikan dalam bentuk nota, nah nanti itu bentuknya itu seperti apa Mas yang dibuktikan? Misalkan kalau itu sifatnya adalah uang bulanan seperti itu, uang insentif kita selama magang di sana seperti itu. Terima kasih itu dulu Mas. Oke, jadi yang 1,2 ini langsung. Jadi teman-teman nggak usah buktiin. Jadi terserah teman-teman mau buat beli batagor, mau apapun, nggak usah minta nota. Maksudnya kita tuh notanya itu maksudnya dari prodi. Prodi ngasih nota 1,2 ke teman-teman. Nah, teman-teman tanda tangan gitu. Iya, cek cek. Coba 1,2 kali 5% berapa?
potongannya ya. Jadi kalau iya betul. Jadi kalau teman-teman, kalau Bapak Ibu dipotong sama pajak. Jadi besok jangan kaget kalau dapatnya nggak 1,2 ya, karena dipotong pajak. Nah kalau tadi yang masalah apa nota itu terserah 1,2 teman-teman mau dipakai buat apa. Yang penting teman-teman itu tanda tangan, terus disimpan notanya, kita juga nyimpan notanya, begitu. Begitu, sudah jelas? Mas, saya mau tanya, Mas. Sebentar yang di online ya. Sudah? Ini ada yang di online, Bu. Silakan yang di online, monggo. Halo, Mas. Halo. Ngomong aja Suara nanti saya masuk nggak, Mas? Masuk. Ya, di sini saya mau nanya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Pandu dari angkatan 2019. Sebelumnya izin bertanya. Nah, kalau misalnya kami kan udah magang nih, udah mau jalan 1 bulan full. Nah, kalau memang nanti misalnya pindah dari magang reguler ke magang MBKM, otomatis magang reguler kami berarti sia-sia dong sama ini di sini. Mungkin itu aja sih, Mas, yang mau ditanyain dulu. Oke, jadi ini ada pertanyaan ya dari Pandu 2019. Jadi Mas Pandu udah magang ya? Kebetulan udah, Mas, ini udah jalan minggu ketiga nih. Mas Pandu ini bertanya, kalau udah magang, terus dia mau ikut MBK, boleh aja. Jadi nanti teknisnya Mas Pandu tinggal nambah 2 bulan. Karena itu di mana magangnya? Maksud saya gini loh, Mas. Kan saya kebetulan magang di daerah Cianjur. Nah, karena masih kan waktu itu saya udah ngomong kalau masih ada tanggungan ngikut kegiatan dosen tuh, payung dosen. Nah, otomatis kalau ngambil di sini kan nggak bisa dong, karena masih punya tanggung jawab di Jogja juga. Jadi kalau misalnya kami pindah domisili perusahaan dari Cianjur terus pindah ke Jogja, berarti kegiatan magang selama ini yang di Cianjur berarti nggak usah pakai seminar dan jatuhnya sia-sia gitu dong, Mas. Jadi Mas, ini ya teman-teman ya, Mas Pandu ini bertanya, kan dia sudah magang di Cianjur. Sudah magang di Cianjur selama sebulan. Nah kemudian mau lanjut MBKM, pertanyaannya apakah sia-sia magangnya selama sebulan di Cianjur. Nah jadi Mas Pandu mau ikut MBKM ini, terus pindah domisili ke Jogja, nah nanti itu nggak sia-sia karena tinggal ngelanjutin 2 bulan yang di perusahaan yang di Jogja, begitu Mas Pandu. Dan nanti ujiannya itu nanti tinggal ini aja melaporkan kemarin sebulan udah di Cianjur, kemudian 2 bulannya tambahannya di Jogja, begitu? Beda perusahaan gitu loh, Mas. Iya betul, beda perusahaan, nggak apa-apa. Oh, berarti ini dong, berarti seminarnya membahas perusahaan pertama nih di yang tempat kami sekarang magang, terus yang kedua bahas di perusahaan tempat kegiatan MBKM nantinya gitu. Boleh mau diulang? Maaf. 2 kali. Iya, jadi nanti untuk sistem pembahasan laporannya, yang pertama perusahaan di tempat kami sekarang magang yang di Cianjur, terus yang kedua nanti laporan untuk perusahaan yang buat tempat kegiatan MBKM-nya gitu loh, Mas. Jadi nggak apa-apa nanti misalkan laporannya digabung. Jadi laporan sebulan yang di Cianjur, terus 2 bulannya yang di Jogja. Nah ini Bu, Mas Pandu nggak bisa ngelanjutin yang di Cianjur karena dia ada penelitian di Jogja sama dosen. Jadi gimana Bu? Siapa dosennya? Dosennya siapa Mas Pandu? Bu Frenzy. Nggak bisa. Harusnya itu magangnya dilanjut aja ke perusahaan, menyampaikan kalau magangnya itu
Itu bisa nggak Mas Pandu kalau lanjutnya di Kalau Cianjur? pindah ke sini enggak bisa, itu tetap ikut magang reguler. Kalau urusan sama dosen nanti mudah, nanti saya yang menghubungi Bu Frenzy. Oh, masalahnya saya nggak mau ngelanjut MBKM di sini, Bu. Masalahnya dia nggak mau lanjutin yang di sana, Bu. Oh, berarti kalau yang di sini yang ngulang lagi ya, Bu ya? Yang kemarin berarti sia-sia begitu? Iya. Harus Bukan Bu, misalkan dia mau ikut pindah, jadi ikut ini lagi gitu ibaratnya. sudah running, tinggal nambah 2 bulan toh, gitu loh. Itu aja. Menyampaikan ke pihak perusahaan. Kalau ini terus pindah mau ikut lagi ya rugi no. Tuh. Oh, oke. Jadi Mas Pandu ini keputusannya nggak bisa. Jadi bisanya cuma kalau Mas Pandu ngelanjutin 2 bulan lagi yang di Cianjur. Nanti kalau misalkan masalah yang penelitian nanti bisa dikomunikasikan dari Bu Retno ke Bu Frenzy seperti itu. Kalau misalkan nanti Mas Pandu tertarik untuk melanjutkan 2 bulan lagi di Cianjur, begitu? Nanti Oke, kami baik, akan Mas. komunikasikan dengan pihak perusahaan. Kalau perlu, kalau diperlukan. Tapi kalau bisa sendiri tidak masalah gitu. Iya, gitu sudah jelas Mas Pandu. Iya, jelas Mas. Makasih banyak Mas jawabannya. Itu magangnya berapa orang ya kalau boleh tahu? 3 Mas, kan 3 emang batasnya. Ya, ya, jadi coba diskusikan lagi sama kelompoknya yang bertiga, apakah lanjut 2 bulan lagi di Cianjur. Nanti kalau misalkan masalah berat di penelitian, nanti akan dari komisi magang akan mengkomunikasikan dengan Bu Frenzy seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo Mas Pandu, masih di sana? Iya, masih di Cianjur. Maksudnya masih Mas. Kira-kira Ya, nanti gitu aja Mas mungkin Mas. Kira-kira Gimana Mas? di perusahaan nanti kira-kira bisa memperpanjang nggak? Kalau misalkan bisa. Belum saya koordinasiin sama teman-teman lainnya sih Mas. Coba nanti diobrolin dulu. Oke, nanti kalau misalkan jadi memperpanjang dari komisi magang akan bantu masalah surat untuk memperpanjang 2 bulan, begitu ya? Oh iya Mas, baik Mas. Oke. Nanti makasih ya Mas jawabannya. Siap, Bu. nanti jangan lupa kalau misalkan udah pasti bisa kabarin saya sama nanti langsung daftar di link ya. Baik Mas, terima kasih. Silakan ada pertanyaan lagi teman-teman online ataupun yang di ruangan, monggo. Ayo mumpung ini ketemu ya, daripada nanti. Ya silakan Mbak. Ya, perkenalkan saya Wida dari Agribisnis A. Saya ingin bertanya Bu dan Mas Ihsan, kan satu kelompok itu ada 3 orang ya. Nah, itu program MBKM itu enggak semuanya, misal hanya 2 orang atau 1 orang. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Wida. Jadi jawabannya boleh ya Bu ya. Kalau misalkan awalnya 3, sebaiknya semuanya. Tapi kalau misalkan nanti, misalkan gini, kan bertiga, magang sebulan, terus yang satu keluar karena dia nggak daftar ini, yang 2 lanjut itu nggak apa-apa. Yang penting Wida nanti komunikasi ke perusahaan. Kalau 2 dari 3 mahasiswa itu melanjutkan, satunya tidak gitu. Jadi boleh. Dan ini juga ya kabar baiknya di magang MBKM ini teman-teman batasnya jadi nggak 3. Jadi misalkan kalau mau nambah lagi ber5 juga boleh. Gitu. Jadi itu salah satu kemudahan. Jadi misalkan teman-teman mau ngajak lagi nih siapa? Ber5 tuh boleh, ber5, ber6 boleh dalam satu perusahaan. Gitu. Karena itu kelebihan atau spesial dari gitu.
Oke, saya tambahkan juga ya, untuk program magang MBKM PKKM ini memang spesial yang pertama. Spesialnya itu dalam satu perusahaan boleh lebih dari 3 orang. Yang kedua, berangkatnya boleh bareng, enggak apa-apa. Kalau yang reguler kan harus antara satu kelompok dengan kelompok yang lain kan tidak boleh bareng ya. Untuk MBKM ini karena dibatasi waktunya, boleh bersamaan. Jadi misalnya di situ ada 2 kelompok, atau bahkan 3 kelompok sesuai dengan ini ya ketentuan perusahaan boleh, jadi tidak masalah. Gitu ya. Nah itu kemudahan dari MBKM sebetulnya. Nah ini tolong disampaikan ke teman-teman saudara ya, sebenarnya banyak sekali kemudahan dari MBKM ini. Tapi ternyata banyak yang tidak menggunakannya gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau tanya? Perkenalkan, saya Adha, peserta magang MPKM yang kemarin. Mau bertanya Bu, untuk tadi kan periode yang magangnya kan yang Juli sampai Desember ya Bu ya. Untuk surat keterangan selesai magangnya itu kita minta lagi ke perusahaan atau bagaimana ya Bu? Kan di suratnya sudah tertera magangnya dari April sampai Juli. Gitu. Seperti itu. Terima kasih. Iya, ya, ya memang untuk suratnya tetap di periode itu. Kemarin kan ini ya sempat ada yang tanya, dan saya sempat menyampaikan di awal itu kan saya tidak tahu program ini ya. Kemudian saya tanya ke Prodi. Awalnya memang saudara tidak dapat karena tidak masuk periode kan. Kemarin kan Maret, April, Mei, Juli ya. Tetapi karena Juli itu masih dapat waktunya, akhirnya diputuskan saudara itu ikut periode magang yang MBKM PKKM. Tetapi untuk suratnya itu tetap mengikuti periode PKKM. Jadi nanti silahkan disampaikan ke pihak perusahaan. Sebetulnya kami kemarin sudah ketemu. Insya Allah sudah nggak ada masalah. Ya kemarin kita sudah ketemu, sudah kerjasama, sudah kami sampaikan. Mohon untuk pihak perusahaan memberikan ini ya, maksudnya ya membantu mahasiswa untuk mensukseskan program MBKM PKKM ini. Jadi nanti tinggal disampaikan aja bahwa untuk magangnya itu di periode atau mungkin minta 2 surat juga boleh. Ya, surat yang kemarin sama surat yang sekarang. Karena kalau itu tidak ada, maka yang 1,2 dan lain-lainnya tidak bisa diakses. Ya, karena tidak mengikuti laporan keuangan di periode Juli sampai Desember. Itu ya, Ad ya. Untuk Rumah Moka, Bio to Grow, sama Capeng Merapi, insya Allah nggak masalah. Kemarin hadir semua dan kita sudah menyampaikan. Gitu ya. Bu Nunung mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kan saya terlibat di penyusunan proposal PPKM ya. Kalau Bu Retno itu kan beliau dari komisi magang gitu. Nah, kalau tadi ada yang Mbak siapa tadi? Bentar. Siapa? Wida. Wida di mana? Magangnya di Madukismo ya. Oh, kenapa ada temannya yang nggak mau? Kenapa? Oh, misalnya. Saya kira ini ya, kalau saya ini adalah suatu ya. Oh, lagi shopping loh kan. Oh, ya udah. Tak kira kalau saya kira itu Mbok diselesaikan saja ya. Kan di Madukismo kan di Jogja ya. Kalau bisa diikutkan semua. Dan ini yang satu ini adalah kalau ada satu panjang, satu pendek itu adalah kita ke perusahaannya nggak enak itu. Itu kayaknya konsisten dan kalau harus disepakati aja, ikut aja, insya Allah nggak masalah. Yang penting jalani, ikuti, nikmati saja ya. Jadi nanti kan kalau magang paling hanya itu saja. Mungkin pengalaman dari mbak-mbak KKN pasti Anda masih bisa menjalankan skripsi itu masih bisa. Jadi saya kira itu bisa
komunikasikan dengan teman-teman, jangan sampailah berhenti di tengah jalan gitu ya. Tapi kalau berhenti di tengah jalan berarti tidak mendapatkan walaupun sudah 1 bulan dapat gitu ya, kemudian berhenti itu harus mengembalikan loh yang 1.200.000 ya. Jadi kalau memang mau komitmen selesaikan 3 bulan. Tapi kalau memang sudah dari awal tidak ikut, berarti ya dari awal sudah tidak MPKM. Gitu ya Mas Isan ya. Jadi jangan dia udah daftar kemudian 1 bulan kemudian dia memutuskan untuk berhenti padahal sudah dapat per bulannya 1.200.000, itu tidak boleh. Jadi mungkin nanti juga ada mekanisme pemberian uang saku ya. Jadi nanti pemberian uang saku mungkin tidak diberikan di awal gitu ya. Karena kan kita nanti bukannya kita tidak percaya ya, karena kita nanti harus ada pertanggungjawaban dengan dikti gitu ya. Jadi diusahakan semua di dalam satu perusahaan itu bisa 3 bulan semua ya. Insya Allah nggak masalah. Saya kira ikuti saja di perusahaan juga aja sih di situ aja. Kalian manfaatkan untuk mengerjakan yang lain. Jadi yang penting logbooknya ada, kemudian ikuti dari saran perusahaan. Nanti kalau malam Anda mengerjakan skripsi. Jadi insya Allah kalau skripsi kita akan tetap bantu mengkomunikasikan dengan dosen pembimbing. Karena kan ini adalah ikut membantu program PKKM kita gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Nanti kalau bisa sayanglah hanya podo-podo di Jogja kecuali kalau harus keluar Jawa atau bagaimana gitu. Ya. Boleh. Nah. Kalau bisa sesuai dengan temanya ya, kalau bisa sesuai dengan temanya. Selama Anda di temanya itu Anda sudah bisa menyusun laporan sesuai tema yang Anda buat, itu Anda kemudian bebas. Jadi misalkan judulnya tentang manajemen pemasaran gitu ya. Nah di manajemen pemasaran Anda sudah bisa mendapatkan semuanya. Itu berarti bebas Anda bisa di mana. Jadi temanya diselesaikan dulu, kalau yang lainnya kan awalnya kan masih sama-sama ya, tetapi kan di topik yang diangkat itu kan nanti akan berbeda-beda ya. Selama yang berbeda-beda itu sudah bisa diselesaikan, itu Anda bolehlah ke change kemana. Daripada nanti malah bermasalah di perusahaannya, bosen di situ, malah Anda bisa yang lain. Ya. Saya kira itu ada yang lain. Ya silakan. Mungkin mau nanya lagi Bu. Ini kan nanti perusahaan yang ada kelompok kami Bu, itu kan perusahaan yang awalnya itu kita masukkan perizinannya itu permohonannya itu yang reguler Bu, yang 1 bulan. Dan kemudian daripada itu kita memperpanjang sampai 4 bulan Bu. Nah ini kan dari dari pihak perusahaan kan itu masih belum ada respon Bu. Cuman beliau sudah menerima suratnya dan memang beliau juga udah meminta surat perpanjangan tersebut seperti itu. Nah yang saya tanyakan juga yang masalah proposal tadi Bu. Ini kan perusahaan ini kan belum mungkin hitungannya belum masuk ke kerjasama Bu sama Prodi atau bagaimana. Nah itu semisalkan kalau memang nanti selama priorisasi kita magang itu programnya ataupun kegiatannya sama semua Bu, misalnya ya istilahnya nggak ada keberagaman gitu Bu. Jadi 3 bulan tuh ya kita nyiram semua gitu Bu, nyiram terus selama 3 bulan gitu. Itu nggak masalah Bu, istilahnya ya mungkin cuma gitu-gitu aja kerjanya seperti itu Bu. Nah mungkin itu dulu Bu, makasih. Ya, tapi kan Anda punya topik tersendiri kan di masing-masing proposalnya? Ya Bu, gimana Bu? Topik proposalnya kan Ada, berbeda-beda. ya. Ya, itu nanti yang Anda harus menggali ya. Walaupun pekerjaannya nyiram-nyiram semua, ini semua, tetapi kan Anda tetap harus punya sesuatu yang Anda akan lakukan itu apa? Sesuai dengan proposal yang Anda buat. Jadi jangan mosok menyiram, ya gitu kan jangan. Enggak kan? Nah, ya jadi tetap harus ada, tetapi kalau bekerjanya bersama-sama seperti di teman-teman yang lain itu seperti itu ya, kayak yang bimbingan bio, artinya pertama-tama itu adalah bareng terus. Kemudian di hari-hari tertentu dia memang harus
punya satu gagasan yang bisa disampaikan ke perusahaan gitu. Itu nanti yang harus Anda lakukan sesuai topik yang Anda miliki. Misalnya berberapa kemarin? Bertiga di mana? Agrokusuma. Oh, Agrokusuma Malang. Iya, Bu. Ya. Nah, nanti ini apa? Kalau mereka butuh MOU dengan kita akan kita akan tindak lanjuti. Ya. Jadi misalnya, Bu ini dari perusahaan minta kita MOU dari Prodi, oke kita lanjutkan. Kita tindak lanjuti. Malah senang kita. Ya. Ya. Ya, Bu. Terakhir mungkin, Bu. Mungkin terakhir, Bu, misalkan tadi yang saya tanyakan, Bu, misalkan masih belum ada terkait kerjasama dari Prodi. Nah, semisal memang dari perusahaan tersebut memang sudah memproyeksikan, Bu, setiap mahasiswa yang magang di sana itu hanya dikasih waktu 1 bulan. Ya, istilahnya kemarin yang berdasarkan hasil survei kita kemarin itu rata-rata memang 1 bulan semua, Bu. Nah, daripada itu makanya kalau misalkan kita ingin memperpanjang, Bu, kegiatannya itu gimana kira-kira, Bu, caranya untuk bicaranya gitu? Ya, kalau ini biar nanti dari komisi magang atau prodi untuk menyampaikan ini ke perusahaan. Jadi kita yang berhubungan aja. Jadi tolong dikasihkan kontak. Nanti kita yang menghubungi, ya. Ya, jadi benar ya, nanti kalau misalnya tidak bisa, kami akan menyampaikan ke pihak perusahaan kalau ini ada program dari Prodi Agribisnis untuk mahasiswa kami, nanti mohon diberi waktu untuk sampai 4 bulan. Sebetulnya 3 bulan di lapangan. Nah, jadi saudara nanti hanya 3 bulan di lapangan, kemudian sebulan itu di Jogja. Itu. Jadi bukan full 4 bulan di lapangan. Kemudian saya menambahkan ya, yang tadi kalau sudah di lapangan itu mungkin akan berbeda dengan proposal yang sudah dibuat. Tetapi fokus saudara nanti di laporan yang saudara laporkan itu adalah sesuai dengan topik pada saat membuat proposal. Walaupun nanti pada saat saudara bekerja di lapangan, itu semua dikerjakan. Ya enggak? Sebetulnya itu keuntungan bagi saudara. Saudara mempunyai banyak pengalaman di berbagai hal. Misalnya, misalnya manajemen produksi. Walaupun di proposalnya manajemen produksi, tetapi nanti kenyataan di lapangan, saudara tidak mungkin hanya melakukan manajemen produksi saja. Tapi mungkin sampai ke pemasaran, ya enggak? Ya enggak apa-apa, itu pengalaman gitu loh. Tapi yang dilaporkan itu hanya sesuai dengan yang ada di proposal. Nah, itu sebenarnya meringankan mahasiswa. Jadi tidak semuanya dilaporkan, tidak semuanya kegiatan, tetapi yang fokus pada proposal saudara, gitu ya. Kalau sudah di lapangan itu tidak sesuai dengan, bisa tidak sesuai dengan yang kita rancang. Nah, kalau sudah di lapangan itu ya kita melakukan apapun yang di lapangan, iya enggak yang di Caping Merapi? Ya kan, sangat kan? Ya, apa itu, ngotong-ngotong tanaman ke ini sesuai pesanan kan gitu. Padahal kan proposalnya apa? Quality control misalnya. Iya kan? Nah, itu kan beda jauh, tapi enggak apa-apa. Tadi sesuai yang dikatakan Bu Nunung, yang disampaikan Bu Nunung, yang saudara tulis itu yang sesuai dengan yang di proposal dan yang saudara dalami itu yang sesuai dengan yang di proposal. Gitu ya. Untuk pelaporannya nanti di laporan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, nanti kalau perlu kita ke Malang, kita ke Malang. Piknik. Enggak sih. Batu, Bu. Batu Malang. Anu toh, wisata agro itu kan ya? Kok kita nggak ke sana, teman-teman. Ya, naik kereta nggak sampai sehari kok ya. Oke, kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan untuk ini ya, penyampaian akomodasi ya, Mas Isan ya. Penyampaian akomodasinya yang 1,2 untuk yang sudah magang. Halo yang sudah magang. Ya, nanti pemberiannya ya, akomodasi itu akan diberikan setelah saudara selesai ujian. Jadi setelah selesai ujian magang, langsung saudara tanda tangan. Tapi urusan tanda tangan tidak dengan saya ya, nanti dengan yang mengurusi BKKM, karena saya lebih ke komisi magangnya.
Yang mengurusi PKKM sudah ada sendiri. Itu ya. Nah, itu untuk yang sudah magang. Untuk yang belum magang, gimana Mas Isan? Ya. Oke. Gimana Mbak Hesti? Gimana Bu? Kalau saya nggak tahu soalnya untuk urusan yang akomodasi ini. Kalau yang MBKM sekarang ini ya yang baru itu nanti akomodasi akan diberikan setelah 1 bulan kegiatan. Jadi 1 bulan selesai kegiatan kita beri insentifnya. Kemudian 1 bulan berikutnya kita beri lagi insentifnya. Itu ya. Jadi seperti itu. Tapi jangan ya. Nanti ada kontrak ya. Jadi yang mengikuti mahasiswa MBKM itu ada semacam kontrak bahwa Anda akan mengikuti ini selama 3 bulan. Jadi nanti harus ada kontrak jelas. Sehingga kalau ada kontraknya itu kan ada ikatan mereka mengikuti gitu loh. Ya. Jadi nanti uang akan diberikan setiap bulan tetapi setelah melaporkan kegiatan bulan. Saya kira itu. Juga ada ya, pertanyaan lagi, monggo. Online juga kalau ada pertanyaan silakan. Sudah tidak ada? Oh ya. Mohon maaf ya, saya tambahkan lagi dan mohon maaf. Itu asumsinya kalau uang MBKM itu sudah PKKM, PKKM itu sudah turun ya. Karena selama ini uangnya itu belum turun. Tapi insya Allah tetap turun walaupun kadang-kadang nanti mepet gitu ya. Misalkan itu jadi tidak toh, jadi dong malah jadi tabungan gitu ya. Tahu saya. Terima kasih Bu Nunung. Teman-teman di sini ada pertanyaan lagi? Atau yang di online, monggo. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jika tidak, nanti akan saya buatkan grup ya buat teman-teman, kita koordinasi. Dan saya minta tolong lagi buat teman-teman yang reguler, itu yang belum magang atau cuttingnya yang tahu yang belum magang, itu diajak aja. Diajak ke kelompok teman-teman juga boleh. Karena tadi kan satu kelompok bisa lebih dari 3 ya Bu ya. Dan dipermudah. Jadi masih ada 11 slot. Jadi lumayan kalau misalkan teman-teman masih mau ngajak temannya, silakan. Gitu. Sudah, tidak ada lagi? Sudah cukup? Oke. Ya, sekali lagi terima kasih ya saya ucapkan ke mahasiswa yang sudah mau untuk mengikuti magang MBKM program PKKM. Dan selamat kepada mahasiswa yang sudah MBKM keren yang ternyata dapat ini ya, durian runtuh ya. Ya kan, durian runtuh lumayan. Ya, itu bisa buat modal ya enggak? Ya, iya makanya yang pasti dipakai untuk hal yang bermanfaat supaya berkah. Cuman memang ini tuh uangnya belum ada. Memang belum turun uangnya itu. Jadi jangan dikira ya ini kita iya, enggak, insya Allah tetap turun. Cuman waktunya kapan kita juga belum tahu.
Makanya kan kemarin tadi ya, ini tadi saya menjanjikan nanti kalau sudah ujian. Nah, sudah ujian itu kan ya kalau sudah ujian, kapan yang penting sudah ujian. Ya, berdoa saja supaya segera turun ya. Nanti segera disampaikan ke saudara uang akomodasinya. Untuk yang belum magang silahkan ada temennya, masih ada 11 slot. Kita harus nyari 11 orang mahasiswa lagi. Kalau nggak dapat 11 mahasiswa itu uangnya balik ke negara. Rugi nggak? 4, sekian atau mungkin 5 juta kali 11. Rugi kan? Nah makanya ayo siapa yang mau kita, saya sudah coba japri-japri juga tetap pada nggak mau gitu ya. Ini sebenarnya peluang spesial. Mungkin hanya tahun ini magang yang seperti ini. Yang tahun kemarin enggak, yang tahun besok kita enggak tahu gitu ya. Ya, sekali lagi itu ya, terima kasih sudah mensukseskan untuk program PKKM ini. Untuk yang magang 2022 yang sudah magang ya, tolong segera diselesaikan laporannya dan segera ujian. Maksimal akhir Agustus sudah harus ujian, sehingga segera untuk konsultasi dengan dosen pembimbing. Begitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Nanti yang masih berurusan dengan surat menyurat ke pihak perusahaan, yang masih kesulitan untuk menyampaikan perpanjangan untuk mengikuti program PKKM ini, silahkan disampaikan ke Prodi. Insya Allah Prodi siap bantu, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah beralamin. Mohon maaf dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan waktu selanjutnya saya serahkan ke MC. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih Ibu Retno atas penjelasannya dan juga Komisi Magang. Buat teman-teman semua, terima kasih udah join di acara ini. Saya selaku pembawa acara dan mewakili tim yang bertugas pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita maju ke depan, kita foto bersama dulu bersama Bu Retno. Buat teman-teman yang silakan kalau mau ikut foto bisa menyalakan kamera.